Baik, perkenalkan nama saya Victoria Jenny Belly dengan NIM 2423751105 dari kelas 2C. Di sini saya akan menjelaskan tentang contoh 1 karena saya mendapatkan nomor absen ganjil. Di contoh 1, soalnya PT Eliona berusaha dalam bisnis percetakan. Proses produksinya dilaksanakan berdasarkan pesanan dari langganan. Metode penentuan harga pokok produksi yang digunakan adalah metode variabel costing. Karena menurut pertimbangan manajemen puncak, informasi biaya yang dihasilkan oleh metode penentuan harga pokok produksi ini sangat bermanfaat untuk perencanaan dan pengembalian keputusan jangka pendek. Baik, di sini saya akan menjelaskan duluan di gambar 6.2. Nah, di gambar 6.2 saya akan menjelaskan tentang aliran biaya produksi dan biaya non-produksi dalam variabel costing dengan metode harga pokok pesanan. Saya akan menjelaskan pertama dengan aliran biaya produksi. Nah, di aliran biaya produksi itu terdapat persediaan bahan baku masuk ke BDP biaya bahan baku. Ada juga dari situ mengalir ke persediaan pokok jadi, lalu ke HPP dan berakhir ke laporan laba rugi. Ada juga gaji dan upah. Gaji dan upah langsung masuk ke BDP BTKL, kemudian ke persediaan produk dalam proses ikuti alur yang sama ke produk jadi. Nah, yang berikut ada BOP. BOP sesungguhnya yang lalu diberikan ke BDP BOP variabel. Nah, BOP tetap sesungguhnya tidak masuk ke proses produksi. Kalau ditanya kenapa BOP tetap sesungguhnya tidak masuk ke proses produksi? Nah, itu karena tidak dibebankan ke dalam variabel costing. Tetapi BOP tetap sesungguhnya langsung masuk ke laporan laba rugi. Nah, yang berikut saya akan menjelaskan tentang aliran biaya non-produksi. Nah, di aliran biaya non-produksi, semua biaya non-produksi langsung dibebankan ke laporan laba rugi tanpa masuk ke persediaan atau harga pokok penjualan. Nah, di biaya pemasaran dibagi menjadi dua, yaitu variabel ke laba rugi dan tetap ke laba rugi. Nah, di biaya administrasi umum juga dibagi menjadi dua, itu sama seperti di biaya pemasaran, itu variabel ke laba rugi dan juga tetap ke laba rugi. Nah, pada awal bulan Januari, persediaan pokok dalam proses PT Eliona adalah Rp847.500. Nah, itu disajikan dalam gambar 6.3. Di gambar 6.3, saya akan menjelaskan tentang harga pokok produk dalam proses awal. Nah, di sini ada 3 pesanan. Pesanan 101, 102, dan 103. Nah, di dalam tabel harga pokok produk dalam proses awal itu terdapat biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan juga BOP variabel. Nah, yang pertama ada biaya bahan baku. Nah, di pesanan 101 biaya bahan baku Rp150.000, biaya tenaga kerja langsung Rp130.000, BOP variabel Rp60.000, jadi total semuanya Rp345.000. Di pesanan 102 biaya bahan baku Rp125.000, biaya tenaga kerja langsung Rp100.000, dan BOP variabel Rp50.000. Di pesanan 103 biaya bahan baku Rp115.000, biaya tenaga kerja langsung Rp75.000, dan BOP variabel Rp37.500 dengan total Rp227.500. Jadi total seluruhnya biaya bahan baku
pesanan 101, 102 dan 103 365.000, biaya tenaga kerja langsung 101, 102 sampai 103 330.000, BOP variabel pesanan 101 sampai 102 152.500 dan total semuanya Rp847.500. Nah, dalam bulan Januari perusahaan melakukan transaksi. Nah, yang pertama itu pemakaian bahan baku dan bahan penolong untuk menyelesaikan produk yang masih dalam proses pada awal bulan dan pengolahan. Nah, produk yang masih dalam awal proses itu pesanan 104. Nah, pesanan 104 yang diterima dalam bulan Januari adalah sebagai berikut. Pesanan 101 50.000, pesanan 102 40.000, pesanan 103 20.000, pesanan 104 130.000 dengan jumlah seluruhnya 240.000. Pemakaian bahan penolong selama bulan Januari berjumlah 25.000. Nah, biaya ini berperilaku tetap. Yang kedua, menurut kartu jam kerja, jumlah jam kerja yang dikonsumsi untuk mengerjakan berbagai pesanan itu disajikan dalam gambar 6.4. Lanjut, saya akan menjelaskan tentang gambar 6.4, yaitu data biaya tenaga kerja bulan Januari. Nah, di sini ada nomor pesanan, jam tenaga kerja langsung, dan upah langsung. Nah, yang pertama pesanan 101 itu jam tenaga kerja langsungnya itu 75 jam, upahnya itu 75.000. Yang kedua pesanan 102 itu jamnya 30 jam, upahnya itu 30.000. Yang pesanan 103 itu jamnya 55 jam, upahnya 55.000, dan pesanan 104 jamnya 100 jam, upahnya 100.000 dengan jumlah biaya tenaga kerja langsung yaitu Rp260.000. Nah, di sini juga terdapat biaya tenaga kerja tidak langsung 50.000, biaya tenaga kerja pemasaran 125.000, biaya tenaga kerja administrasi dan umum 140.000. Jadi jumlah seluruh biaya tenaga kerja Rp575.000. Nah, jadi pesanan nomor 101 sampai 103 itu telah selesai diproduksi dalam bulan Januari. Pesanan nomor 101 dan 102 diserahkan kepada pemesan dengan harga jual sebagai berikut. Pesanan 101 itu harga jualnya Rp750.000, pesanan 102 itu harga jualnya Rp650.000. Jadi jumlah seluruhnya Rp1.400.000. Nah, kalau ditanya pesanan 103 dan 104 itu kemana? Nah, pesanan 103 itu masih disimpan di gudang sebagai produk jadi. Sedangkan pesanan 104 masih dalam proses pengolahan. Nah, kita akan lanjut ke akuntansi variabel costing dengan metode harga pokok pesanan. Nah, akuntansi biaya produksi dan biaya non-produksi dalam metode variabel costing dibagi menjadi tahap berikut ini. Jadi di sini ada 9 tahap dan itu sudah terdapat di slide. Lanjut, pencatatan pemakaian bahan baku dan bahan penolong, itu di situ BDP biaya bahan baku itu 240, persediaan bahan itu juga 240. Pemakaian bahan penolong dicatat dengan jurnal itu BOP sesungguhnya 25.000 dan persediaan bahan 25.000. Pencatatan BTKL. Nah, BTKL itu biaya tenaga kerja langsung. Nah, pencatatan BTKL yang dilakukan dalam bulan Januari itu BDP BTKL 260.000, BOP sesungguhnya 50.000, biaya pemasaran 125.000, biaya administrasi dan umum 125.000, gaji dan upah 575.000. Lanjut lagi di pencatatan pembebanan biaya overhead pabrik variabel kepada produk, itu juga pembeban biaya overhead pabrik variabel kepada produk didasarkan pada tarif biaya overhead pabrik yang
dihitung pada saat pembuatan anggaran sebesar Rp500.000 per jam tenaga kerja langsung. Pembebanan biaya overhead pabrik variabel kepada tiap pesanan itu adalah sebagai berikut. Yang pertama itu pesanan 101, jam tenaga kerjanya 75 jam, tarifnya 500 karena tadi sudah diketahui di atas. Total BOP variabel yang dibebankan kepada produk 37.500. Pesanan 102, jam tenaga kerjanya 30 jam, tarifnya 500 juga masih sama karena sudah diketahui di atas. Jadi dari pesanan 102, 101 sampai 104 itu tarifnya 500. Lanjut di total BOP variabel yang dibebankan kepada produk pesanan 102 itu 15.000. Pesanan 103, jam tenaga kerja 55 jam, tarif 500, total BOP variabel yang dibebankan itu 27.500. Pesanan 104, jam tenaga kerja 100 jam, tarif 500, total BOP pabrik variabel yang dibebankan kepada produk itu 50.000. Jadi jumlah biaya tenaga kerja langsung itu Rp130.000. Nah, lanjut pembebanan biaya overhead pabrik variabel kepada produk tersebut itu dibuat dengan jurnal BDP BOP variabel 130.000, BOP variabel yang dibebankan juga 130.000. Nah, pencatatan BOP yang sesungguhnya terjadi itu BOP sesungguhnya 192.000, berbagai rekening yang dikredit juga sama 192.000. Lanjut, pencatatan pemisahan BOP sesungguhnya ke dalam biaya variabel biaya tetap itu BOP variabel sesungguhnya 130.000, BOP tetap sesungguhnya 125.000. Jadi BOP pabrik sesungguhnya 255.000. Nah, berdasarkan data-data yang sudah disebutkan tadi, pemakaian bahan baku dan biaya tenaga kerja langsung yang terjadi, biaya produksi untuk tiap pesanan dicatat dalam kartu harga pokok tiap pesanan. Nah, itu terdapat di gambar 6.5 sampai dengan gambar 6.8. Nah, yang pertama kita akan membahas di gambar 6.5, kartu harga pokok pesanan 101. Di situ dalam tabel ada keterangan biaya bahan baku, BTKL, BOP variabel, dan total. Yang pertama saldo awal. Saldo awal itu biaya bahan baku 150.000, biaya tenaga kerja langsung 130.000, BOP variabel 65.000, totalnya 345.000. Januari biaya bahan baku 50.000, biaya tenaga kerja langsung 75.000, BOP variabel 37.500 dengan total 162.500. Jadi jumlah seluruhnya biaya bahan baku 200.000, BTKL 205.000, BOP variabel 102.500 dengan total seluruhnya 507.500. Lanjut ke gambar 6.6 juga, itu kartu harga pokok pesanan 102. Saldo awal 125.000, BTKL 100.000, BOP variabel 50.000 dengan total 275.000. Januari biaya bahan baku 40.000, BTKL 30.000, BOP variabel 15.000 dengan total Rp85.000. Jadi jumlah biaya bahan baku 165.000, biaya tenaga kerja langsung 130.000, BOP variabel 65.000 dengan total seluruhnya Rp360.000. Lanjut, gambar 6.7 itu kartu harga pokok pesanan 103. Saldo awal 115.000, BTKL 75.000, BOP variabel 37.500 dengan total 227.500. Januari biaya bahan baku 20.000, BTKL 55.000, BOP variabel 27.500 dengan total 102.500. Nah, jumlah biaya bahan baku 135.000,
BTKL 130.000, BOP variabel 65.000 dengan total seluruhnya Rp330.000. Lanjut, kartu harga pokok pesanan 104 di gambar 6.8, saldo awalnya itu 0 untuk biaya bahan baku. Lanjut, BTKL juga 0, BOP variabel juga 0 dengan total 0. Di Januari, biaya bahan baku 130.000, BTKL 100.000, BOP variabel 50.000 dengan total 280.000. Jumlah biaya bahan baku seluruhnya 130.000, BTKL seluruh 100.000, BOP variabel seluruh 50.000 dengan total seluruhnya 280.000. Lanjut, pencatatan harga pokok produk jadi. Nah, di sini pesanan yang dapat diselesaikan oleh PT Eliona dalam bulan Januari itu adalah sebagai berikut. Nah, pesanan 101 itu 507.500, pesanan 102 360.000, pesanan 103 330.000 dengan jumlah seluruhnya 1.197.500. Harga pokok pesanan yang telah selesai dalam bulan Januari dicatat sebagai berikut, itu persediaan produk jadi BDP BBB 1 juta, persediaan produk jadi 1.197.500, BDP BBB 500.000, BDP BTKL 465.000, BDP BOP variabel 232.500. Nah, jurnal tersebut itu berdasarkan rincian harga pokok tiap pesanan yang selesai diproduksi berikut ini. Nah, di sini dalam tabel ini ada keterangan biaya bahan baku, BTKL, BOP variabel dengan total. Pesanan 101 biaya bahan bakunya 200.000, BTKL 205.000, BOP variabel 102.500 dengan total 507.500. Pesanan 102 biaya bahan baku 165.000, BTKL 130.000, BOP pabrik variabel BOP variabel 65.000 dengan total semua Rp360.000. Pesanan 103 biaya bahan baku 135.000, BTKL 130.000, BOP variabel 65.000 dengan total 330.000. Jadi jumlah seluruh bahan baku 500.000, jumlah seluruh BTKL 465.000, jumlah seluruh BOP variabel Rp232.500 dengan total seluruhnya 1.197.500, seperti yang sama kayak persediaan produk jadi. Nah, kita lanjut ke pencatatan penutupan rekening BOP variabel yang dibebankan. Nah, di situ penutupan rekening BOP yang dibebankan dicatat dengan jurnal sebagai berikut. BOP variabel yang dibebankan itu 130.000, pembebanan lebih kartu lebih atau kurangnya biaya overhead pabrik itu 12.000, BOP sesungguhnya itu 142.000. Nah, di situ ada pada pencatatan biaya komersial, itu juga sudah terdapat di slide. Kita lanjut ke pencatatan penyerahan produk kepada pemesan. Di sini pesanan 102 harga pokoknya 507.500, harga jualnya Rp750.000. Pesanan 103 harga pokoknya 360.000, harga jualnya 650. Jadi jumlah harga pokoknya 867.500 dan jumlah harga jualnya 1.400.000. Nah, hasil penjualan pesanan yang diserahkan kepada pemesan tersebut dicatat sebagai berikut. Nah, kas atau piutang itu 1.400.000, hasil penjualannya juga 1.400.000. HPP yang diserahkan kepada pemesan tersebut dicatat sebagai berikut. HPP 867.500, persediaan produk jadi juga 867.500. Nah, penyajian laporan laba rugi variabel costing.
Itu terdapat di gambar 6.9. Baik, kita akan lanjut dulu di variabel costing dengan metode harga pokok proses. Nah, dalam variabel costing dengan metode harga pokok proses, harga pokok produk persatuan dihitung setiap akhir periode, misalnya setiap akhir bulan, dengan cara membagi total biaya produksi variabel selama 1 bulan dengan total ekuivalen produksi selama periode yang sama. Kita lanjut, rekening kontrol yang digunakan itu juga sudah terdapat di slide. Kita akan lanjut saja menjelaskan di gambar 6.9. Nah, di gambar 6.9 ini kita akan menjelaskan tentang laporan laba rugi variabel costing. PT Eliona, laporan laba rugi untuk bulan yang berakhir tanggal 31 Januari. Di sini hasil penjualan 1.400.000. Lanjut ke harga pokok penjualan. Di sini ada persediaan produk dalam proses awal itu 847.500. Lanjut ke biaya produksi, ada biaya bahan baku 240.000, BTKL 260.000, BOP variabel 130.000. Nah, HPP yang diproduksi itu 1.477.500. Nah, persediaan akhir produk dalam proses itu 280. Nah, HPP tersedia dijual itu 1.197.500, persediaan akhir produk jadinya itu 330. HPP penjualan variabel 867.500, pembebanan BOP kurang 12.000, biaya pemasaran variabel 75.000, biaya administrasi dan umum variabel 100.000. Biaya variabel 1.054.500, laba kontribusi itu 345.500. Di sini ada juga biaya tetap. Nah, BOP tetap itu 125, biaya pemasaran tetap 50.000, biaya administrasi dan umum tetap 40.000. Total biaya tetap 215.000. Laba bersih 130.500. Di halaman 172 juga itu sudah di slide. Kita lanjut saja, aliran biaya produksi dan biaya non-produksi dalam metode variabel costing dengan metode harga pokok proses melalui berbagai rekening itu terdapat di gambar 6.10. Lanjut, di gambar 6.10 saya akan menjelaskan aliran biaya produksi dan biaya non-produksi dalam variabel costing dengan metode harga pokok proses. Nah, yang pertama itu ada bahan baku. Jadi dari persediaan bahan baku masuk ke BDP biaya bahan baku, kemudian persediaan produk dalam proses, kemudian persediaan produk jadi, dan kemudian lagi harga pokok penjualan, lalu ke laba rugi. Terus di sini ada juga tenaga kerja langsung. Nah, kalau tenaga kerja langsung itu dari gaji dan upah masuk ke BDP biaya tenaga kerja langsung, kemudian proses sama seperti bahan baku. Ada juga biaya overhead pabrik. Di sini BOP variabel sesungguhnya, kemudian ke BOP variabel yang dibebankan, lalu ke BDP, BOP variabel, terus persediaan produk dalam proses. Nah, BOP tetap sesungguhnya langsung ke laba rugi, atau dia tidak masuk produk. Jadi ini adalah aliran biaya produksi. Nah, sekarang saya akan menjelaskan tentang aliran biaya non-produksi. Nah, di aliran biaya non-produksi ini adalah biaya yang tidak dihitung dalam harga pokok produk dalam metode variabel costing. Itu ada biaya pemasaran. Nah, di biaya pemasaran, pemasaran variabel dan pemasaran tetap langsung ke laba rugi. Lanjut, biaya administrasi dan umum. Administrasi dan umum variabel dan administrasi dan umum tetap itu langsung ke laba rugi.
Sekian presentasi dari saya. Terima kasih.